Ini materi bab 1 ya, untuk kelas 11 IPS. Nah, materinya itu adalah program linear. Sekarang cari tahu dulu artinya apa sebelum kamu mau masuk ke pembelajarannya. Ternyata program linear itu ini, cara menentukan nilai optimum. Mau yang perlu ini ya, nilai optimal suatu model matematika. Nah, sebelum belajar model matematika, sebelum menentukan nilai optimum, apalagi sebelum belajar program linear, itu ada kemampuan prasyarat yang harus kamu kuasain dulu. Ini udah diajari di kelas 11 dan kelas 10. Kelas 10. Mau diajarin di kelas 11. Yang udah diajari di kelas 10 itu ada SPT LDV sama eliminasi dan substitusi. Ini dulu, kamu masih ingat gak kepanjangannya apa? Ternyata SPT LDV itu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau lupa, buka dulu catatannya. Nih, saya ingatkan ya yang seperti ini tuh. Nah, yang ada tanda-tanda seperti ininya. Terus tambah lagi. Kayak gini. Gimana lagi ya? Oh ya, biasanya ada kayak gini. Nah, kita definisikan dulu. Ini huruf Y, huruf X itu biasanya adalah sesuatu yang dicari. Nah, yang mau dicari disebut dengan variabel atau disingkat huruf V. Nah, D ini artinya apa? D artinya 2. Berarti ada 2 variabel. Ada X dan Y. Kemudian L, linear, artinya dia tidak punya pangkat. Terus PT, pertidaksamaan, artinya punya tanda tidak samaan. Nih tandanya, nih tandanya, nih dan ini juga tanda. Nah, ingat yang ini S system. Oke, jadi semuanya ini ketika digabung dalam satu soal maka disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dah, tuh. Semoga paham ya. Ini hanya untuk mengingatkan. Nah, sekarang ini adalah topik pertama yang dipelajarin di program linear. Ini judulnya, subjudulnya daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian yang seperti apa? Ini Bu Juna udah gambarkan beberapa grafik. Ada 1, 2, 3, 4 grafik. Nah, kita lihat dari grafik, tak beri nama dulu ya grafiknya. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Kita lihat gambar yang A dulu. Nah, dari gambar A, ruangan atau daerah yang paling beda sendiri yang mana? Kalau kita lihat yang ini kan diarsir. Ini juga diarsir bagian kecil. Ini diarsir. Ini diarsir. Yang bagian beda sendiri itu kan yang tidak diarsir. Nah, daerah ini, daerah kosong inilah yang disebut sebagai daerah penyelesaiannya atau disingkat dengan DP. Nah, jadi singkatan dari daerah penyelesaian adalah DP. Sekarang lihat gambar yang B. Oke, mana yang daerah yang paling beda sendiri? Ini kosong semua kosong, tapi ada bagian nih yang diarsir. Berarti yang beda sendiri itulah disebut sebagai DP. Nah, sekarang yang C. Udah bisa nentukan sendiri ya. Cari yang gambar yang paling beda. Ini dia. Ini adalah DP. Sekarang yang ini, berarti diarsir semua. Cari yang kosong. Yang ini. Ini adalah DP. Nah, itu kalau kita simpulkan, berarti daerah penyelesaian itu apa ya? Ternyata ini adalah dapat dikatakan bahwa daerah yang paling beda, tuh, daerah yang paling beda sendiri. Ini kenapa sih Bu kok nyari daerah penyelesaian? Ini adalah salah satu cara, langkah yang akan
akan digunakan untuk menyelesaikan model matematika di program linear. Jadi kamu harus benar-benar paham dan benar-benar ditanamkan bahwa daerah penyelesaian itu daerah yang paling beda, yang diarsir atau yang kosong sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, gimana Bu kok bisa menggambarkan grafik banyak seperti ini terus menentukan yang ini DP-nya, terus yang ini DP-nya. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Contohnya, tentukan DP dari ini. Ini kan soal yang tadi ya. Terus kita mau menentukan daerah penyelesaiannya. Sebelum kita tentukan, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama dulu. Ini tentang daerah arsiran. Nanti kita akan menemukan tanda ini, atau ini. Kalau ini bacanya lebih dari ya, terus kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk tanda yang ini, yang diarsir, itu adalah bagian bawah, saya singkat BW ya, BW bawah atau kiri. Nah, kalau yang ini atas atau kanan. Atas kanan. Kalau yang ini bawah kiri. Yang ini atas atau kanan. Nah, Bu, terus apa bedanya yang ini sama ini? Ini ada sama dengannya, ini yang enggak. Maka kalau tidak ada sama dengannya, nanti garisnya itu akan putus-putus. Itu putus ya, putus-putus. Seperti Cinta Chandra dan Tegar, putus-putus. Dah, yuk kita mulai gambar. Pertama, langkahnya menggambar seperti ini. Jangan lupa diberi nama. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya, lihat soalnya. Di sini Y-nya 2. Nah, Y itu kan sumbu tegak. Buat dulu nomor kamu. Ini 1, 2. Oke. Terus kan ada lanjutannya. Langsung tarik garis. Seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, yang ini. Wah, ini udah ada 2 macam, maka perlu perhitungan sedikit aja. X plus Y, kita ubah tanda ini biar lebih mudah. Jadi sama dengan dulu, itu dalam pengoperasian diubah jadi sama dengan. Biar apa, Bu? Nanti kan bingung. Enggak bingung. Ini malah akan memudahkan kalian. Nah, langkah pertama, Y-nya ubah jadi 0. Sehingga kalau angka 0 tidak ada, anggap seperti tidak ada angkanya. Boleh ditutup. Maka tinggal unsur X, tinggal unsur sama dengan, dan angka 6. Karena ini udah ditutup, hilang ya. Nah, maka kita peroleh titik X-nya berapa? 6. Y-nya berapa? Nih, 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ini yang 0, sekarang ini yang dibuat 0. Sehingga ini ditutup. Maka tinggal Y sama dengan 6. Kita peroleh 0,6. Kok kebalik, Bu? Iya, di sini kan X-nya yang 6 di depan karena penulisannya adalah X, Y. Ini berarti X, Y. Nah, kalau udah seperti ini, mari kita gambarkan. Ini X-nya 6 kan? Buat angka 6 di sini. Terus yang kedua, Y-nya yang 6. Ini 2 berarti sekitar sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis. Itulah gambar yang kedua. Langkah selanjutnya dalam menggambar ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Apa tuh, Bu, maksudnya? Kita gambar aja. X-nya lebih dari.
Kalau lebih dari sama dengan, cari tandanya. Oh, sama dengan ini. Yang diarsir adalah bawah atau kiri. X itu yang mana? X itu kan yang ini. Yang diarsir bagian bawahnya. Arsir. Sekarang ini. Y lebih dari sama dengan 0. Y yang mana? Ini. Yang diarsir sebelah mana? Kiri atau bawah? Oke, karena tegak berarti aja kanan kiri. Kiri. Nah, sekarang tanda yang ini atau yang ini boleh duluan, yang mana aja terserah. Bu Juno memilih yang paling atas. Kurang dari sama dengan, cari. Oh, yang ini. Atas atau kanan. Ini garisnya yang mana ya? Garisnya kan yang ini. Atas atau kanan? Berarti atas yang diarsir. Dah. Nah, sekarang tinggal yang ini yang belum digambar ya. Ini kurang dari sama dengan tandanya. Berarti yang diarsir ikut yang ini, atas atau kanan. Gambarnya ini. Udah, yang diarsir atas sih. Nah, kamu menemukan bagian yang paling beda sendiri nantinya. Yang mana itu, Bu? Semua diarsir. Berarti yang paling beda itu yang kosong. Inilah yang kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi contoh soal yang kedua ya. Kamu disuruh milih jawabannya yang mana ya, antara A, B, C, D, sama E. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama, tuliskan dulu pertidaksamaannya. 2x tadi di soal itu plus 3y, ini 3 ya, lebih dari sama dengan 6. Terus yang kedua ada 2e plus y kurang dari sama dengan 4, y min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita gambarkan diagram kartesiusnya. X ini Y. Langkah pertama adalah menggambarkan yang ini. Sini ada 2x plus 3y. Jadi sama dengan 6. Ini dulu yang dibuat 0. Ini 0. Oke, sekarang tutup. Jadi ada 2x sama dengan 6. Nah, kalau nyari x, ya udah berarti 6 dibagi 2. Langsung ya. 3. Akhirnya kita ketemu titik 3,0. Angka berikutnya adalah mencari 2x plus 3y sama dengan 6. Gantian sekarang. Tadi kan yang 0 itu y. Sekarang ini yang dibuat 0. Maka ini tutup. Jadi 3y sama dengan 6. Kalau y berarti 6 dibagi 3, 2. Sehingga titiknya 0,2. Udah bisa digambarkan nih. Pertama x-nya 3. Terus yang kedua y-nya yang 2. Tariklah garis. Jadi pertama. Sesudah itu kita gambarkan yang ini ya. Di mana ya? Di sini dah. Kalian bisa bedakan karena warnanya beda ya. 2x plus y sama dengan 4. Oke, ini dulu dibuat 0. Berarti kosong. Hapus. Tinggal 2x sama dengan 4. Berarti x-nya 4 dibagi 2. Nah, oke, titiknya menjadi 2,0. Sekarang yang satunya. Kalau 2x plus y sama dengan 4, sekarang ini yang dibuat 0 ya. Tutup. Tinggal y sama dengan 4. Jadi 0,4. Yuk, gambarkan lagi. X-nya 2. Sini nih 2. Y-nya 4. Sini nih 4. Terus hubungkan.
Yang terakhir, ini Y min 2 kurang dari 0. Y min 2 nih. Sekarang ini pindah ruas, jadi di ruas kiri itu cuma tinggal huruf aja. Seperti ini, tinggal huruf aja, tinggal huruf aja. Kalau min 2 pindah ruas jadi 2. Oke, Y-nya 2. Mana 2? Ini dia. X-nya kan enggak ada ya, Bu. Terus gimana cara gambarnya? Ya udah, dari 2 kita tarik lurus. Seperti itu. Udah kan kalau enggak ada X-nya. Sekarang mari kita mengarsir. Yang ini tandanya lebih dari sama dengan. Berarti yang diarsir yang bawah atau kiri. Gambarnya tadi yang mana? Ini ya. Bawah atau kiri. Serut. Arsir. Yang ini kurang dari. Gambarnya kan yang ini ya. Yang diarsir berarti bagian kurang atas atau kanan. Arsir dulu semuanya. Yang ini kurang dari, berarti yang diarsir yang bagian atas. Nah, semua udah diarsir. Ketemulah bagian yang paling beda sendiri. Yang kecil ini kan, kecil nih. Nah, ini yang kita sebut sebagai DP. Jadi DP-nya adalah bagian yang kecil segitiga nih. Kita cocokkan nanti lagi sama gambarnya. Kita harus bisa pilih ini yang benar yang A, B, C, D atau E. Nah, dari tadi soalnya itu ada pertidaksamaan terus menentukan gambarnya. Nah, sekarang dibalik. Ada gambar, kamu disuruh menentukan pertidaksamaannya. Nah, justru ini jauh lebih mudah. Ini kan ada berapa garis nih yang ini daerah penyelesaiannya. Ada berapa garis ya yang membuat bangun seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Garis yang pertama. X ketemu sumbu X, dia memotong sumbu X di angka 2. Maaf, di bawah aja ya. X-nya 2. Nah, tandanya lebih dari apa kurang dari, Bu? Ini daerah, ini adalah garisnya. Daerah arsirannya ada sebelah kanan. Tapi kesepakatan kita tadi itu adalah daerah yang paling bersih. Maka yang paling bersih adalah sebelah mananya? Sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti tandanya lebih dari. Garisnya putus-putus enggak? Enggak, Bu. Berarti kasih sama dengan. Tuh. Paham ya? Terus kalau masih nggak paham, saya ulang. Ini garisnya memotong sumbu X di 2. Tulis X 2. Tandanya, Bu, yang diarsir sebelah kanan. Yang kosong yang mana? Yang kosong sebelah kiri. Oke, kalau kosong kiri berarti tandanya lebih besar dari sama dengan. Itu garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua. Yang ini. Memotong sumbu apa? Sumbu Y di angka 1. Nah, ini ya. Yang diarsir atas berarti yang kosong atau yang bersih itu kan yang bawah. Tandanya seperti ini. Kemudian selanjutnya garis yang terakhir, yang ketiga. Ini ada angka 3 tapi di sumbu Y. Maka ketika dituliskan dalam soal bukan Y lagi pasangannya tapi X. Jadi kebalikannya ya. Kalau dia ada di sumbu Y, kalau garis yang miring seperti ini, kalau dia ada di sumbu Y, maka pasangannya X. Bu, kok beda, Bu? Tadi yang tegak, ini ada memotong X, lihat X. Iya, itu kalau tegak. Tapi kalau miring, beda ya. Nah, jadi kalau miring kebalikannya. Sekarang ini, angkanya berapa nih? 4. Dia ada di sumbu X, berarti nanti gandingnya
Kemudian tandanya, yang ada arsiran itu sebelah bawah, berarti yang kosong sebelah apa nih? Atas. Yang kosong atas, berarti tandanya nih. Terus angka ini diisi apa, Bu? Angka hasil perkalian dari 3 dan 4. Berapa itu? 12. Jadi dah, ini dia penyelesaiannya. Jadi ada berapa persamaan? 1, 2, 3. Kamu cek di pilihan ganda, ada ndak jawaban ini? Tuh. Nah, ini pertemuan soal yang tadi itu sekaligus menutup pertemuan kita. Kemudian akan saya berikan soal tantangan. Bentar lagi Bu Juna screenshot. Untuk apa sih, Bu? Untuk mengumpulkan bintang. Kenapa buku harus mengumpulkan bintang? Ya biar enak. Kalau udah bintangnya ada 3, kamu tidak perlu ikut ulangan harian yang bab ini. Nah, nanti Bu Juna akan kirim 2 soal. Cukup pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah. Kemudian kirim ke saya. Japri ya. Nanti saya akan umumkan siapa yang paling cepat dan paling tepat. Cukup 1 soal. Nah, jadi nanti akan ada 6 anak pemenang karena di tiap kelas, karena Bu Juna ngajarnya di kelas. Nah, kalau pertemuan ini kalian dapat 1, terus pertemuan berikutnya dapat 1 lagi, pertemuan berikutnya lagi dapat 1. Kalian udah dapat 3. Ya udah, kalian nggak perlu ikut ulangan harian bab program linier. Tuh, jadi cepet-cepetan ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum. Terima kasih perhatiannya.